Selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Malam ini kita bakal ngelanjutin Balai Desa Merah bagian 3. Cuma kita mau ngingetin karena ada perubahan bahasa dalam threadnya. Jadi kita bakal baca sesuai bahasa yang ada di thread ini. Mau ngingetin buat yang nggak tahu, di sini ada kata aneh yang artinya saya, aku, gua. Mungkin nanti juga ada ente yang artinya kamu, anda, atau lu. Ya kebanyakan sih aneh dan ente. Itu udah biasa sih di Kaskus. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan apa yang mau lewat satu ini. Sesampainya di rumah, Ane cuma bisa duduk lemes. Nenek nyuruh Ane tidur, biar tenaga balik lagi. Di rumah cuma ada bapak, tetangga yang tadi nyelamatin Ane, dan nenek Ane. Ane nyeritain yang terjadi sama Ane tadi pas pulang haji. Nenek Ane sedih lagi, soalnya udah seminggu gak digangguin, gak kenapa-kenapa, kejadian lagi. Bapak tetangga Ane bilang, untung Ane sempat baca-baca zikir, jadi si Kunti gak bisa gangguin Ane lebih jauh dari apa yang Ane alamin. Yang lebih jauh maksudnya gimana coba pak? Itu aja udah parah banget. Ane ngerasa tetesan-tetesan getah bening di kaki Ane. Walaupun sekarang anehnya, ada di sendal atau di kaki Ane, bekas tetesannya gak ada, hilang, gak tersisa. Bapak itu ngasih tahu ke nenek supaya Ane dijagain, jangan terlalu sering jalan sendirian, kalau bisa dibawa ke orang pintar. Nenek Ane bilang udah sempat diobatin sama ustadz, terus terakhir kali pas kesurupan sama dukun. Bapak itu kaget, terus bilang kalau nggak usah minta bantuan atau minta tolong sama dukun, soalnya setahu dia dukun di desa ini juga suka ngasih sesaji buat penghuni desa. Dia juga akhirnya cerita tentang ponakannya yang kayak Ane yang tinggal di Jakarta, ngalamin kejadian seperti yang Ane alamin. Dulu anaknya udah SMA, cewek. Dia disuruh tinggal di desa soalnya pergaulan di kota udah kebablasan. Tapi bukannya jadi alim di desa, malah dia diteror dan sampai sekarang suka tiba-tiba teriak-teriak sendiri seolah lihat penampakan yang orang lain gak bisa lihat. Tapi dia lihat. Awalnya itu cewek datang gak ada sambutan kayak Ane. Tapi dia datang pas cowoknya yang dari Jakarta datang buat ketemu sama si doi. Pamannya udah peringatin tentang horornya kampung ini, tapi doi gak percaya. Malah diajak cowoknya jalan sampai malam banget. Kejadiannya pas doi sama cowoknya baru pulang dari pusat kota, pas depan balai desa, tiba-tiba motornya mati. Di depan balai desa itu kebon, lampu penerangannya cuma ada di aula balai desa, itu pun remang-remang. Jadi kalau malam itu balai desa horor banget. Di depannya ada pohon beringin yang konon katanya gak bisa ditebang, dan pernah mau ditebang tapi ada darah di batangnya. Aneh sih cuma dengar dari orang-orang aja. Sampai sekarang itu pohon beringin masih ada. Mereka berdua bingung kenapa motor tiba-tiba mati, padahal bensin full. Dan tadi tuh gak ada tanda-tanda mau mati, maksudnya ya tiba-tiba mati gitu. Cowoknya berusaha hidupin, tapi gak hidup-hidup. Pas lagi bingung, tiba-tiba suasana jadi dingin banget. Di arah balai desa kedengaran suara orang ngetik pakai mesin ketik jadul. Padahal tuh balai desa gelap banget. Gak mungkin ada orang kerja gelap-gelap. Mereka tiba-tiba merinding. Doi ingat kata pamannya, tetangga Ane maksudnya, kalau balai desa itu angker. Pas doi sadar, di pohon beringin ada Kunti duduk hadap belakang sambil ngayun-ngayunin kakinya.
Mereka berdua mau teriak tapi gak bisa. Si doi sampai nangis sama suasana gitu. Pas mereka lagi ngadep belakang, mau balik lagi, pergi dari balai desa. Di kebun ada sesosok pocong dengan wajah yang rusak dan kain kafan yang udah kotor, lagi melototin mereka berdua. Lihat penampakan itu, si cewek gak kuat lagi dan pingsan karena ketakutan. Si cowok lari ninggalin motornya sama ceweknya. Besoknya si cewek ditemuin sama petani yang mau ke sawah. Dia lihat doi pingsan dalam keadaan berdebu dan bau busuk. Si cowok ditemuin di belakang balai desa yang juga kebun kosong, tempat di mana Aneh lihat Kunti terbang di atas Aneh. Setelah kejadian itu, cewek itu sering banget diganggu sampai sekarang, walaupun dia udah balik ke Jakarta. Setelah menceritakan kisah keponakannya, si bapak itu izin pamit pulang. Sebelum pulang, bapak itu ingetin nenek Aneh lagi, kalau bisa jangan minta bantuan dukun. Soalnya ada beberapa warga yang suka lihat itu dukun naruh sesaji di kebun belakang balai desa. Dan dulu keponakannya pernah dibantu sama dukun itu, tapi gak sembuh. Tetap aja sering dihantuin sampai sekarang. Dikasih saran, nenek Aneh cuma manggut-manggut aja. Setelah ngucapin salam, bapak itu pergi ninggalin Aneh sama nenek Aneh. Paman Aneh gak di rumah, dia lagi jaga bawang di sawah malam itu. Karena habis lihat penampakan serem dan dengerin cerita serem, Aneh gak berani tidur tanpa paman. Jadinya Aneh tidur bareng nenek. Malam itu Aneh gak bisa tidur karena kepikiran kejadian pulang haji. Bawaannya Aneh merinding, terus kayak ada yang merhatiin Aneh tidur. Beberapa kali Aneh bangunin nenek cuma karena denger suara-suara yang kayaknya sih cuma tikus lagi cari makan. Aneh baru tidur menjelang subuh. Sialnya, waktu itu Aneh udah masuk sekolah, jadi paginya harus bangun buat berangkat. Di sekolah sampai pulang gak ada masalah apa-apa. Aneh sekolah aja kayak biasa. Sampai rumah pas udah mau maghrib, Aneh mandi, siap-siap mau ngaji. Biar maju duluan dan pulang gak terakhir kayak kemarin Aneh disuruh sholat di musola. Aneh berangkat walaupun belum azan maghrib, biar langitnya masih terang. Pas Aneh mau berangkat ngaji di kebun belakang balai desa, Aneh kayak ada lihat orang. Aneh pikir jam segini mana ada orang berani ke belakang balai desa. Karena takut jurik, Aneh kabur, lari sekencang-kencangnya ke musola. Aneh ngaji maju pertama, pulang nunggu anak tetangga yang rumahnya lebih jauh dikit dari rumah Aneh. Pas sampai kebun belakang balai desa, karena Aneh penasaran sama kejadian tadi sore, Aneh iseng. Aneh lihat tempat yang tadi ada sekelebat bayangan orang. Aneh berani soalnya ada temennya. Tapi gak ada yang aneh, cuma pohon pada gerak ketiup angin aja. Kayaknya emang cuma perasaan Aneh aja. Tapi tiba-tiba Aneh dengar suara batuk. Aneh sama temen Aneh kaget. Abis maghrib mana ada orang berani ke situ. Sore-sore aja gak berani. Aneh sama teman Aneh udah siap mau lari. Tapi gak lama muncul sosok bapak-bapak yang tak lain adalah dukun yang ngobatin Aneh dulu. Dia nyapa Aneh. Baru pulang ngaji ya dek, kata si dukun. Aneh jawab aja, iya. Tapi si dukun itu kayak gak suka Aneh ngaji. Dia tiba-tiba ngeloyor langsung gitu aja, ninggalin Aneh. Aneh jadi inget kata bapak-bapak yang kemarin ke rumah nolongin Aneh. Mungkin itu dukunnya abis naruh sajen. Sampai rumah, Aneh cerita ke nenek. Tapi nenek cuma bilang, ya udah, nggak usah dipikirin. Kalau ada apa-apa minta tolong Pak Ustadz aja. Semenjak kejadian si dukun ketemu itu, ada kali sebulan Aneh nggak ada gangguan parah kayak sebelumnya. Paling cuma kayak ada yang merhatiin aja. Aneh selalu baca ayat kursi dan apa aja sebisa Aneh kalau lagi merinding kayak gitu. Setelah sebulan gak ada masalah, Aneh kira semuanya udah berakhir dan gak akan ada kejadian aneh lagi. Ternyata waktu itu malam Jumat Aneh libur ngaji. Malamnya ada tugas kelompok di tempat teman Aneh.
Rumahnya lumayan jauh dari rumah Aneh. Aneh kesana naik sepeda, pulang sekitar jam 8 lebih sedikit lah. Awalnya Aneh bareng sama temen, tapi karena beda arah, Aneh misah sama temen Aneh. Sialnya, Aneh harus ngelewatin jembatan yang waktu itu ada kunti. Aneh baca doa sambil meneguhkan keberanian. Pas Aneh mau belok lewatin jembatan, itu jembatan rame banget kayak pasar dadakan gitu. Aneh pikir, gak mungkin nih ada pasar malam di sini. Aneh tahu kalau Aneh lagi dikerjain. Pas Aneh lewat, gak ada penampakan serem. Orang-orang yang ada di sana semuanya juga ya kayak orang biasa lagi jualan, sama lalu lalang aja. Beberapa ada yang beli juga. Cuma karena Aneh tahu gak mungkin ada pasar dadakan tiba-tiba kayak gini. Orang Aneh berangkat gak ada apa-apa kok, masa sekarang ada? Karena Aneh curiga bakal ada kejadian tidak menyenangkan, Aneh kebut sepeda Aneh. Tapi anehnya sepeda Aneh jadi berat banget digenjotnya. Pas Aneh mulai ngerasa ada yang aneh, Aneh perhatiin sekitar Aneh. Penampakan berubah total. Itu orang-orang jadi serem-serem bener. Dan pada ngeliatin Aneh semua. Ada yang matanya putih semua, ada yang bekas luka gorok di leher, ada yang matanya hitam dan bernanah mukanya. Pokoknya serem-serem banget dah semuanya. Yang jualan juga pada jualan tulang sama kotoran manusia. Ada yang dibakar, dijadiin bubur, jijik banget pokoknya. Aneh mau baca-baca doa, mulut Aneh serasa kekunci. Aneh cuma berusaha genjot sepeda yang mendadak berat. Pas Aneh lihat ke belakang, sepeda Aneh lagi dipegangin sama anak kecil yang mukanya serem-serem banget. Dalam hati, pantas berat. Aneh bingung, lemes mau pingsan rasanya. Tapi karena Aneh belum pingsan, Aneh berusaha sebisa Aneh. Aneh akhirnya dapat ide buat berusaha baca ayat kursi dalam hati. Dan juga berusaha buat buka mulut biar bisa ngomong. Sambil berusaha doa, Aneh liatin pemandangan serem. Dan yang bikin Aneh kaget, Aneh lihat Indra dengan baju SD-nya di kerangkeng dan ada ikatan di lehernya sambil melototin Aneh. Aneh shock banget. Mungkin kalau Aneh jadi tumbal, Aneh bakalan kayak gitu juga kali ya. Setelah Aneh susah payah, Aneh akhirnya bisa buka mulut dan baca doa sekencang-kencangnya. Tiba-tiba juga sepeda jadi enteng lagi. Aneh langsung ngebut secepetnya. Sampai di rumah, Aneh langsung masuk rumah sambil ngos-ngosan. Dan seperti biasa, nenek Aneh kaget dan langsung tahu kalau Aneh habis digangguin lagi. Setelah kejadian pasar setan di jembatan sepulang kerja kelompok malam itu, Aneh seperti biasa jadi parno lagi. Sampai-sampai tanpa diminta, nenek ataupun paman ngerti kalau kemana ditanya mau ditemenin atau enggak. Nenek sama paman Aneh udah hafal betul lah sekarang. Dan Aneh kalau kerja kelompok gak mau ikut kalau gak di rumah Aneh. Awalnya teman-teman gak ada yang mau karena mereka tahu kalau balai desa itu angker dan rumah Aneh dekat sama balai desa. Tapi setelah Aneh bilang kebanyakan teman-teman Aneh rumahnya pada deket-deketan, jadi pulangnya gak sendirian. Jadi gak mungkin lah setan ngerjain kalau teman-teman pulangnya gak sendirian. Akhirnya teman-teman Aneh pada mau nyoba kerja kelompok di rumah Aneh. Hari itu sebulan setelah kejadian, Aneh dapat kerja kelompok lagi. Karena udah janji sebelumnya kerja kelompok bakal di rumah Aneh, mereka jadi gak bisa protes lagi. Malamnya, pas anak-anak udah ngumpul, kita ngerjain bareng-bareng sambil cerita-cerita serem yang pernah dialamin. Teman Aneh yang namanya Andi sama Joni itu yang paling bawel nanya. Aneh sebenarnya males ceritain soalnya Aneh juga merinding kalau ingat-ingat kejadian itu lagi. Tapi karena dipaksa, akhirnya Aneh cerita juga. Aneh cerita tuh dari awal Aneh lihat penampakan kunti di jembatan, sampai lihat pasar malam setan di jembatan juga di dekat balai desa. Mereka pada merinding dengar cerita Aneh, pada takut pulang. Cuma Andi dan Joni aja yang sombong bilang gak takut. Selesai cerita, kita semua bubar. Setelah teman-teman pulang, Aneh ke kamar paman buat tidur. Aneh gak bisa tidur gara-gara Aneh cerita tadi. Aneh jadi merinding, parno lagi.
Berasa ada yang ngeliatin. Tapi Ane paksa buat tidur. Soalnya besok sekolah. Setelah susah payah, akhirnya mata Ane bisa terpejam juga. Besoknya di sekolah, Andi dan Joni gak masuk. Ane coba tanya yang lain, gak ada yang tahu juga. Karena penasaran, Ane sama beberapa teman Ane main ke rumah Andi setelah pulang sekolah. Rumah Andi gak jauh dari sekolah, jadi cepat nyampenya. Setelah rumah Andi, Ane ketemu ibu bapaknya. Bilang, Andi sakit setelah pulang belajar kelompok dari rumah Ane. Udah dikasih obat sama orang pinter sini, katanya si Andi ketempelan setan. Karena penasaran, Ane izin ketemu Andi. Ane ke kamar Andi, dan sana dia lagi rebahan. Andi kaget ketemu Ane, dia langsung nyuruh Ane duduk di sebelahnya. Dia menceritain kejadian semalam sepulang belajar kelompok. Ternyata semalam, karena dia penasaran sama cerita Ane tentang Balai Desa Merah, dia sama Joni mampir tuh ke Balai Desa Merah buat lihat-lihat dan ngebuktiin seserem apa sih balai desa tempat Ane. Ane kaget pas dia bilang gitu, soalnya balai desa Ane kan terkenal angker, bahkan terkenal sampai desa-desanya si Andi. Tapi kenapa masih sebego itu buat ngebuktiin kalau desa Ane angker apa enggak? Ane lanjut cerita. Awalnya dia ngelewatin jembatan di sana. Ada petani yang mau ke sawah. Andi pikir mungkin mau nunggu bawang. Tapi petaninya aneh, jalannya nunduk ke bawah. Karena Andi pikir itu cuma petani biasa, dia lanjut jalan ke balai desa. Di sana dilihat-lihat sekitar. Awalnya gak ada apa-apa, tapi tiba-tiba aja ada petani tadi. Karena penasaran ngapain petani ke balai desa bukannya ke sawah, akhirnya dia nanya, "Pak, mau ngapain kesini?" Bukannya dijawab, petaninya malah nunjukin muka yang hancur. Andi sama Joni kaget. Mereka berdua lari sambil nuntun sepedanya. Tapi pas mau ngelewatin gerbang balai desa maksudnya, dia lihat cewek pakai baju merah duduk di atas gerbang. Pas dia lihat-lihat bagian punggungnya bolong dan banyak belatungnya. Andi dan Joni kabur, tapi kuntinya malah terbang di atas mereka sambil ketawa khas kuntil anak. Mereka berdua kabur sampai di perbatasan desa Ane sampai desa Andi. Pas sudah sampai desa Andi, kuntinya gak ngejar lagi, mereka berdua selamat. Tapi pas sampai di rumah, Andi ditampakin kuntinya di kamar Andi lagi berdiri di depan pintu sambil ngeliatin dia. Andi ngejerit, nyamperin ibunya. Tapi pas Andi balik lagi sama ibunya ke kamar, kuntinya gak ada. Andi tidur sama kakaknya di kamar. Tapi tiba-tiba badannya anget dan menggigil. Itu yang bikin Andi masuk sekolah. Dan ternyata si Joni juga ngalamin hal yang sama apa yang dialamin sama Andi. Gitu. Buat kalian yang masih penasaran sama kelanjutannya, tungguin ya di Balai Desa Merah bagian 4. Kalau misalkan kalian ada yang gak sabar, bisa langsung baca di Kaskus, cari di kolom pencarian dengan keyword Balai Desa Merah. Namun buat kalian yang gak sempat baca kelanjutannya, bisa nunggu update terbaru dari kami di podcast ini. Ditunggu ya, sampai ketemu lagi, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.